Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi ini ada tugas dari guru penggerak. Saya diarahkan untuk mendampingi salah satu teman atau guru sejawat di sekolah sebagai bahan pelajaran untuk saya dan sekaligus implementasi dari tugas kami. Di sini ada namanya pra observasi, kemudian yang kedua ada observasi dan ada pasca observasi. Nah, untuk yang pertama kita akan berbincang mengenai tentang pra. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak? Saya Alhamdulillah. baik deh. Ya. Jadi selama ini Pak Arif sengaja sambil untuk ber-BK. Ya, pertama ada pertanyaan mengenai tentang pembelajarannya, indikator apa yang saudara gunakan dalam mengajar. Kalau saya pribadi untuk indikator yang saya gunakan ya yang pertama pasti RPP. Ya. RPP pasti karena apa yang akan kita sampaikan juga harus merujuk ke situ. Dan yang kedua adalah biasa kita pakai untuk siswa itu lebih ke diskusi dan kita kasih sebuah materi dan itu kita diskusikan. Kalau kita diskusikan udah selesai, nah baru kita akan bahas, karena kalau kita menyampaikan kadang anak-anak atau siswa juga bosan gitu. Oke. Jadi metode yang kita gunakan adalah metode diskusi ya. Metode diskusi. Oke. Alasan Bapak memakai metode diskusi? Karena untuk metode diskusi sendiri efektif dalam artian efektif itu anak juga bisa berkembang secara pemikiran. Kita kasih contoh dulu. Kalau kita kasih contoh, anak mungkin bisa meraba-raba tentang materi yang kita yang kita sampaikan. Mungkin kalau kita sampaikan, anak-anak bisa secara luas untuk berpikir dalam artian berimajinasi. Apa sih artinya, katakanlah bagaimana sih caranya menghormati dan kayak di sini saya bawa PP itu menghormat dan menghormati orang lain. Nah, bagaimana tuh caranya menghormati orang lain? Mengembangkan diri untuk anak-anak ya. Mengembangkan diri untuk siswa. Oke. Kemudian yang ketiga alat dan bahan atau sumber belajar. Kalau alat dan bahannya, alatnya kita pakai LCD yang pasti, karena kita juga harus memperlihatkan jenis-jenis atau dengan pengertian dan segala macamnya. Dan untuk sumber belajarnya kita pakai dengan ajaran-ajaran yang pastinya kalau di Al-Fitian ajaran-ajaran keislaman. Kemudian materi yang mau disampaikan. Kalau materi yang saya sampaikan, kalau biasanya kalau hari ini saya sampaikan itu di kelas 7 itu hormat dan menghormati orang lain. Dan ini kan kalau di Al-Fitian itu termasuk ada P5-nya, yaitu profil Pancasila, yang itu yang kita sampaikan juga dalam artian beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan bisa mandiri, siswa bisa mandiri dan bernalar kritis yang pastinya. Pancasila ya. Iya. Oke. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran? Untuk kompetensinya, siswa akan lebih mudah memahami, dan mungkin kalau memang dia tahu secara bernalar kritis, ya harusnya untuk akhlak atau penyampaian yang sudah kita pelajari bisa diterapkan di tempat-tempat umum, ataupun di rumah, ataupun di tetangga, ataupun di teman-teman sebayanya. Terakhir, kira-kira apa yang perlu diperhatikan dalam penyampaian materi? Kalau saya pribadi untuk ingin mencoba selalu bagaimana anak siswa itu bisa senang ketika kita lagi mengajar. Kan kadang kita kalau sekedar kita menyampaikan dalam ucapan, apalagi di BK ini kan tidak ada ujian. Jadi kita hanya cuma menyampaikan, tidak ada PR. Kita juga bagaimana caranya
bermandiri. Nah, kita bagaimana ini caranya ini anak-anak agar senang ketika pembelajaran. Kalau tujuan umumnya, Kalau tujuan umumnya saya pribadi ingin lebih memperdalam akhlak siswa. Jadi adab dan sopan santun kayak gitu yang kadang biasa-biasa saja kita tingkatkan agar luar biasa seperti karakter ya. Iya. Oke. Kemudian ada nggak strategi yang digunakan? Kalau strategi sebetulnya masih meraba-raba. Iya. Dalam artian kita juga metode sama dengan metode tadi ya. iya sama dengan metode tadi. Cuma kadang kita juga kan banyak referensi kita bisa lihat dari YouTube, dari TikTok, dari media sosial yang lainnya. Nah, kalau itu memang menyenangkan kita bisa pakai, bisa tiru. Jadi tadi tentang karakter ya, bagaimana anak-anak itu bisa saling menghargai, Iya. menghormati. Oke, saya kira itu Pak Arif dalam saat ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di Insyaallah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Siapa tadi yang dibawa? Siapa tadi? Rizal sama Pace. Mana Rizal? Ada video tadi sama dia. Ada video tadi sama dia. Oke, baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Silaturahmi ini. Ya. Tadi saya mendengarkan materinya Pak Arif, luar biasa. Lihat aktif sekali, anak-anak juga sangat aktif dan antusias dalam mendengarkan materinya Pak Arif. Ya, kira-kira bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran ini tadi? Alhamdulillah pendapat saya ya alhamdulillah baik, bagus karena siswa juga alhamdulillah merasa senang untuk mengikuti pelajaran saya. Kalau proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, alhamdulillah sudah sesuai. Ya, saya juga tadi mengamati sangat luar biasa ya dari penyampaian Pak Arif. Kemudian dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Untuk proses pembelajaran mungkin kayak tadi ya alhamdulillah bagus karena kita di sisi lain kita masuk, kita mengucapkan salam, dijawab, kita melihat kebersihan kelas juga Bahagia, senang. karena kalau bersih kelas juga enak dilihat. Wangi juga kelasnya, alhamdulillah itu. Makanya kalau kelas bersih wangi itu apa-apa enak, senang. Iya. Beda kalau kotor tuh nggak enak kalau belajar. Jadi alhamdulillah senang, untuk siswanya juga aktif juga, kita ngasih sesuatu, kadang selipan-selipan video yang kadang bikin tidak bosan siswa, begitu. Apa yang menjadi perkiraan mungkin ya, perkiraan Bapak mengenai tercapaian tujuan pembelajaran, apakah tercapai 100% atau kalau biasa untuk pembelajaran itu ya kalau boleh dikatakan dalam sebaya mungkin sukses. Dalam artian ya tidak 100% tapi ya terhitung sukses. Lumayan lah. Ya. Lumayan. Tapi saya ketika menyampaikan sesuatu hal yang itu kayak adab dan sopan santun, mungkin saya akan teliti setelah pembelajaran ini, 1 minggu setelahnya akan saya tanyakan ke orang tua, apakah ini berpengaruh atau tidak. Nah, kalau sebelumnya saya tanyakan ke beberapa orang tua, ya alhamdulillah ada perubahan dari siswa untuk perilaku yang lebih baik kayak gitu. Apa yang menjadi kesulitan siswa, ada nggak ditemukan? Kalau kesulitan siswa ya sementara ini belum ada. Kalau Bapak sendiri apakah ada kesulitan dalam menyampaikan? Kalau saya kesulitan dalam menyampaikan ya alhamdulillah tidak ada karena fasilitas semuanya selalu lengkap. Mantap ya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa sumber daya. Iya. Adakah alternatif lain untuk agar lebih meningkat lagi? Kalau meningkat mungkin pengennya saya tidak
hanya belajar di dalam kelas, mungkin bisa di gazebo di bawah atau di lingkup-lingkup lapangan yang sekiranya kadang murid juga kadang bosan. Oh iya, mantap, iya. Oke, kalau begitu bisa kita apa namanya sama-sama meningkatkan. Ya, Saya juga ini sementara belajar juga ini. Oke, kemudian ada ini apa ya? Dengan bakat yang kita lihat dari anak-anak, ya apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Kalau peningkatan kompetensi siswa itu biasanya kita kan ada namanya kolaborasi dengan pihak unggulan, ada kolaborasi dengan apa itu namanya guru. Jadi sekiranya apa di situ kita support. Jadi kayak dia lemah dalam satu bidang, dia unggul dalam satu bidang. Nah, kita bicarakan dengan guru yang bidang unggulan ini, agar bisa ditingkatkan. Kayak contoh lah, ada satu siswa yang sekiranya dia tidak bagus dalam satu bidang, tapi dia bagus sekali dalam bidang olahraga. Nah, kita genjot di situ. Oh iya. Ada nggak kesannya Kalau Pak Arif tentang pertemuan ini? rasanya alhamdulillah luar biasa Ustaz, karena kita sama-sama juga belajar tuh untuk apa itu sharing bagaimana cara kedepannya agar anak-anak itu lebih sukses nantinya, agar lebih tahu juga. Ada saran nggak dari apa namanya dari penemuan ini? Kalau- Tadi penyampaian Kalau saran apa ya? masukan ke kami dalam guru penggerak apa bagus yang dilakukan nanti ke Oh depannya. sudah, insya Allah kalau hal-hal itu mungkin sudah, karena saya pribadi juga tahu, karena para guru penggerak itu kan juga belajar dan untuk apa itu namanya meningkatkan kualitas pembelajarannya. Iya. Gitu. Oke, saya kira itu Pak Arif. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat bersyukur Pak Arif bisa meluangkan waktunya untuk pertemuan ini. Oke, Siap. semoga ya, terima kasih. Assalamualaikum.